Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, ini merupakan kelas ketiga pertemuan kita ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana panduan mendapatkan modal usaha melalui peer-to-peer lending. Minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang fasilitas pajak yang tersedia bagi wajib pajak dan juga tata cara mengajukan cuti angsuran. Untuk minggu ini masih bersama Ibu Ilona. Ibu Ilona merupakan konsultan pajak berlisensi Brevet C, merupakan tax partner di GP Consul. Untuk lebih jelasnya lagi tentang materi hari ini, mungkin langsung saja Ibu Ilona. Oke, selamat siang teman-teman. Saya Ilona. Siang ini saya akan membawakan materi mengenai panduan mendapatkan modal usaha peer lending. Sebelum kita memulai, saya menjelaskan lagi bahwa setiap Jumat saya akan mengadakan webinar di mana topik yang akan saya bawakan adalah topik-topik seputar perpajakan dan pembiayaan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai panduan mendapatkan modal usaha melalui peer-to-peer lending dan rencananya nanti ke depannya kita akan membahas fasilitas-fasilitas perpajakan baru lainnya terkait pandemi COVID-19 dan juga metode-metode financing lain untuk membantu para UMKM dalam menghadapi masalah cash flow atau masalah penurunan aktivitas bisnis di tahun ini. Program ini merupakan inisiasi SMESCO Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana setiap harinya itu ada jadwal kelas-kelas yang berlangsung atau online kelas webinar dari craft, ada dari fashion, kuliner. Untuk jadwal serta topik kelasnya bisa melihat ke Instagram SMESCO @smesco-indonesia. Oke, untuk sekarang saya akan mulai aja memaparkan materi presentasi saya. Jadi awalnya saya akan memaparkan materi presentasi saya, selanjutnya kita akan lanjuti dengan sesi tanya jawab setelah materinya selesai. Oke, bentar saya buka dulu filenya. Oke. Jadi saya akan membahas pertama, apa sih fintech atau peer-to-peer lending? Mungkin teman-teman udah banyak yang sering mendengar gitu ya mengenai terminologi ini. Jadi platform P2P lending itu adalah sebuah wadah yang mempertemukan antara peminjam dan pemilik dana untuk melakukan proses pinjam meminjam uang, tapi dasarnya ini adalah teknologi. Peminjam ini siapa? Peminjam ini biasanya adalah pemilik bisnis maupun pelaku UMKM. Sementara pendana atau adalah orang atau badan usaha yang memberikan pinjaman kepada peminjam atau sering kita sebut sebagai investor. P2P atau fintech ini marak belakangan ini karena ini dianggap sebagai solusi bagi peminjam yang profil resikonya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit di bank, atau mereka yang tidak ingin menjual atau menggadaikan barangnya dan tidak ingin menjaminkan hartanya untuk mendapatkan pinjaman. Kesempatan ini juga dimanfaatkan bagi pendana atau investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam bentuk pinjaman kepada UMKM. Jadi platform P2P lending ini itu seperti marketplace, tapi marketplace untuk pinjaman, di mana perusahaan-perusahaan P2P ini bergerak sebagai platform, kayak seperti Tokopedia gitu. Tapi kalau Tokopedia kan jualnya barang ya. Kalau di P2P lending ini, platform mereka menghubungkan antara investor dan peminjam. Kalau di Tokopedia menghubungkan antara pembeli dan penjual barang. Tugas sama seperti mekanisme kayak kita belanja online di Tokopedia, di Shopee gitu. Jadi online platform ini akan bertindak sebagai orang tengah, di mana mereka akan memastikan bahwa transaksi itu berjalan dengan mulus, tidak ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya Tokopedia memastikan dari sisi pembeli sudah melakukan pembayaran, baru seller memproses orderannya. Lalu mereka memastikan bahwa
seller itu sudah mengirimkan barangnya dan barang diterima baru pembayaran dirilis. Nah, tugas yang seperti ini yang diterapkan di dalam market pinjam meminjam uang gitu. Di mana peer to peer lending ini adalah perusahaan-perusahaan yang mereka akan membantu menilai kelayakan kredit UMKM serta besaran bunga pinjaman yang harus dibayarkan kepada peminjam. Tentunya besaran bunga dan profil resiko ini itu akan analisanya akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan P2P atau fintech. Karena ini berbasis teknologi, jadi seluruh proses pengajuan dana yang dilakukan itu secara online, sehingga peminjam itu tidak perlu datang ke bank, meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk datang ke kantor-kantor peer-to-peer lending tersebut. Dan ini cocok sekali di saat kita sedang menerapkan social distancing, PSBB. Ini semua bisa dilakukan online di rumah masing-masing tanpa harus keluar mengurus berkas-berkas dan lainnya. P2P lending ini akan melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui situs resmi mereka. Sama seperti modelnya Tokopedia, mereka akan melakukan listing di website mereka untuk usaha-usaha atau UMKM mana saja yang sudah lulus seleksi atau sudah lulus analisa dan sedang menggalang dana untuk nanti para investor bisa melihat satu persatu mana yang kira-kira mereka berminat dan mereka mau investasikan. Tentunya di sana tertera berapa modal yang dibutuhkan oleh usaha tersebut, lalu berapa bunganya, mekanisme pembayarannya seperti apa. Jadi investor itu memang bisa membandingkan antara satu profil peminjam dengan profil peminjam lainnya dan mereka bisa mengambil sesuai dengan risk appetite mereka atau keinginan mereka untuk berinvestasi, mau yang resikonya kecil, resikonya besar, jangka waktu investasinya pendek, jangka waktu investasinya panjang, itu semua bisa dilihat oleh calon investor. Berikutnya saya akan membahas jenis-jenis pinjaman yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan P2P lending ini. Yang pertama adalah invoice financing. Invoice financing adalah pembiayaan tagihan yang merupakan kegiatan pendanaan dengan cara menjaminkan tagihan yang sedang berjalan sebagai sumber pembayaran pinjaman kepada borrower atau investor. Jadi contohnya di sini seandainya adalah saya punya tagihan ke perusahaan A, tapi jangka waktu pembayaran masih lama nih, misalnya masih 1 bulan atau 2 bulan lagi. Sementara saya butuh uang untuk belanja barang modal gitu. Uang yang saya tagihkan ke perusahaan A ini kan belum bisa saya cairkan gitu ya. Sementara saya sudah butuh uang untuk mutar lagi. Nah, invoice yang saya terbitkan untuk PTA ini itu bisa dijadikan jaminan kepada P2P untuk mendapatkan pinjaman. Pada saat nanti invoice itu sudah dibayarkan oleh PTA, ini nanti uangnya itu akan dibayarkan kepada investor atau yang tadinya meminjamkan saya melalui P2P platform. Jadi lender atau investor akan meminjamkan dana berupa modal kerja bagi borrower atau peminjam yang memiliki hubungan bisnis to bisnis dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, PTA ini yang saya contohkan tadi itu harus perusahaan yang memang cukup besar gitu ya, yang dikenal biasanya yang TBK atau BUMN atau BUMD yang terpercaya. Jadi nggak bisa kayak, oh perusahaan keluarga saya gitu kan, saya invoicing. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus perusahaan yang kredibel. Tagihan atau invoice yang dimiliki oleh borrower kemudian akan menjadi dasar peminjaman. Itu yang karena ini mekanisme P2P tidak ada agunan, jadi invoice sendiri itu bisa dijadikan jaminan bahwa saya akan menerima uang nominal sekian nih pada tanggal sekian dari PTA dan uang yang akan saya terima itu akan digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman yang saya dapatkan dari P2P. Persyaratan invoice financing apa aja? Nah, invoice financing ini sayangnya hanya tersedia bagi PT atau CV bentuk usahanya. Jadi yang bentuk usahanya orang pribadi itu belum bisa berpartisipasi. Dan ini yang saya list di sini adalah contoh
persyaratan yang dibutuhkan oleh investri. Sebenarnya masih banyak sih perusahaan peer-to-peer lending lain, gitu. Tapi yang saya ambil contoh di sini karena kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh gitu ya. Dan kalau untuk investri sendiri itu mereka hanya bisa memberikan invoice financing untuk usaha-usaha yang berlokasi di Jabodetabek, Surabaya, dan Semarang. Perusahaan tersebut harus sudah beroperasi juga minimal 1 tahun dan memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan terkemuka seperti perusahaan publik yang sudah TBK ya atau terdaftar di bursa, lalu perusahaan multinasional, BUMN, dan lembaga pemerintahan. Nah, dokumen kelengkapan apa saja yang dibutuhkan itu adalah dokumen legal pendirian perusahaan, NPWP, laporan keuangan, rekening koran, company profile, dan dokumen-dokumen lain terkait tagihan. Untuk investri sendiri menetapkan bahwa omset minimal perusahaan tersebut atau total aset perusahaan tersebut harus minimal 2,5 miliar. Jenis pinjaman dari P2P yang kedua adalah buyer financing. Buyer financing ini adalah ketika kita menjadi pembeli grosir di perusahaan corporate retail besar. Misalnya saya adalah pembeli grosir dari pabrik susu B. Gitu. Kemudian saya mempunyai pemesanan barang kepada PTB itu sudah minimal 1 tahun dan mempunyai rekam jejak pembayaran yang baik, gitu ya, dalam arti tidak pernah menunggak tagihan dan selalu membayarkan tagihan tepat waktu. Lalu mendapatkan fasilitas validasi dari corporate retail besar tersebut. Jadi misalnya tadi saya adalah pembeli grosir atau distributor dari PTB selaku produsen susu. Saya harus bisa mendapatkan validasi dari PTB tersebut bahwa saya memang pembeli grosir mereka yang sudah melakukan transaksi dengan rekam jejak yang baik selama 1 tahun. Keunggulan dari buyer financing adalah peminjam dapat memenuhi ketersediaan stok barang dengan lebih cepat tanpa menunggu ketersediaan dana. Lalu yang kedua adalah pinjaman yang disetujui akan disalurkan langsung kepada corporate retail besar. Jadi kalau saya pinjaman ini sudah cair gitu dananya tidak cair melalui saya, tapi langsung dibayarkan kepada corporate retail besar tersebut untuk pembelian stok barang saya sebagai selaku peminjam. Lalu proses pengajuan pinjaman sendiri itu lebih cepat dan simpel untuk peminjam yang mengajukan pinjaman kepada corporate retail besar. Selanjutnya pinjaman ini tanpa jaminan dan semua diproses secara online, sama ya seperti yang tadi, tetap basicnya dari P2P adalah tanpa jaminan dan semua prosesnya dilakukan secara online. Ini saya ambil juga dari website Investri terkait keunggulan buyer financing ini. Yang ketiga adalah online seller financing. Kalau jenis pinjaman ini hanya khusus sebagai penjual atau seller yang aktif di e-commerce. Dan pinjaman ini sifatnya jangka pendek. Persetujuannya biasanya cepat dan bentuk pinjamannya sendiri fleksibel, masih juga online basisnya, jadi tidak perlu datang ke kantor P2P untuk mendapatkan pinjaman. Pencairannya kilat, juga tanpa agunan, dan bunganya itu mulai dari 0,9% per bulan. 0,9% bulan itu tergantung berdasarkan hasil penilaian masing-masing usaha ya, karena kan masing-masing usaha punya risk profile yang berbeda-beda dan itu akan bergantung pada hasil analisa dari perusahaan P2P itu sendiri. Sementara nilai nominal bunga maksimumnya adalah 24% per tahun. Jadi antara 12 sampai 24% kalau kita bisa tarik garis. Jenis pinjaman yang terakhir adalah working capital loan. Working capital loan ini adalah modal kerja untuk operasional dan pembelian stok barang. Untuk working capital loan sendiri, modelnya lebih fleksibel dengan jenis pinjaman yang lain, tapi biasanya itu diberikan kepada bisnis-bisnis yang mempunyai modal seperti menerima pembayaran melalui transfer bank atau pembayaran digital. Jadi ada rekam jejaknya tuh penghasilan per bulannya berapa yang masuk ke rekening.
atau bekerja sama dengan penyedia jasa logistik untuk menerima pembayaran secara COD. Jadi perusahaan jasa logistik bisa punya data berapa sih pengiriman yang dilakukan gitu selama setiap bulan atau kurun waktu tertentu. Lalu menggunakan aplikasi sistem kasir point of sales. Dari sini juga bisa memberikan data kepada pihak P2P berapa banyak transaksi yang dilakukan selama ini. Dan memiliki kontrak atau surat perjanjian kerja yang sedang berjalan. Untuk mekanisme pembayaran, nominal, bunga, itu sangat fleksibel untuk jenis working capital loan ini. Ini biasanya kalau di bank disebut dengan modal kerja, dan ini biasanya sifatnya bisa lebih jangka panjang dibanding yang online seller financing. Oke. Saya mau bahas sedikit mengenai apa sih kelebihannya dari fintech atau P2P lending ini. Satu, suku bunga yang bersaing. Walaupun kalau dibandingkan dengan bank, saya masih harus bilang bahwa suku bunga dari P2P lending sendiri masih di atas dari bank. Kenapa? Karena kan P2P ini sifatnya tanpa agunan ya. Jadi bagi investor saat mereka menginvestkan uangnya kepada investasi yang tidak ada agunan, itu tentunya resiko untuk investor lebih besar. Resiko yang lebih besar bagi investor itu harus dikompensasikan dengan bunga yang lebih besar. Jadi kalau dibandingkan dengan bunga bank memang masih lebih tinggi, tapi tidak terlalu tinggi yang sampai tidak masuk akal. Jadi masih cukup bersaing kalau dibandingkan mungkin dengan Pegadaian dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dibandingkan misalnya dengan KUR, tentu KUR memiliki bunga yang lebih rendah. Hanya saja kan tidak semua orang bisa mendapatkan akses ke KUR itu sendiri gitu ya. Dan dengan penerapan PSBB seperti ini, banyak bank yang juga sudah operasionalnya dikurangi gitu loh. Jadi untuk mendapatkan pinjaman itu prosesnya pasti di atas 1 bulan. Sementara kita tahu di situasi seperti ini banyak usaha yang membutuhkan cash flow cepat gitu ya untuk membayar gaji pegawai, THR dan lain-lain. Nah itu biasanya kalau mengajukan pinjaman ke bank agak lama. Lalu proses pinjaman juga tidak seformal mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank. Kalau ke bank kan itu harus ada data notaris, ada dokumen-dokumen legal yang harus ditandatangani, harus ada pertemuan tersendiri seperti itu ya. Sementara kalau P2P ini semuanya bisa dilakukan secara online. Proses pengajuannya pun jauh lebih cepat dan mudah. Lalu tanpa agunan yang saya sebutkan tadi, dapat juga mengajukan pinjaman untuk tujuan atau alasan apapun, selama ada orang yang ingin mengalokasikan uangnya atau selama ada investor yang ingin mengalokasikan gitu. Kalau di bank itu kan harus jelas ya tujuannya untuk apa. Kalau P2P ini ada yang terbuka kesempatan siapapun gitu atau bahkan karyawan yang di PHK untuk mendapatkan pinjaman gitu kan ya, selama ada yang mau menginvestasikan uangnya gitu. Nah, kekurangannya apa sih? Bunga pinjaman P2P lending ini akan melonjak naik saat kelayakan kredit jatuh. Jadi pada saat awal peminjam mengajukan pinjaman itu kan sudah dilakukan analisa terhadap risk profile-nya atau profil resikonya. Nah, pada saat ada keterlambatan pembayaran, resiko profil credit rating-nya ini tuh jatuh gitu. Dan bunga itu akan naik pada saat kita 1 kali, 2 kali telat membayar gitu, dan kenaikannya itu bisa cukup signifikan. Pinjaman ini cenderung untuk jangka pendek, karena apa, semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik atau bunga akan terus naik. Sebenarnya di bank pun sama sih, bunga akan terus naik gitu kan, atau beban bunga akan semakin besar apabila kita meminjam lebih lama. Tapi P2P lending sifatnya lebih untuk jangka pendek dibandingkan dengan pinjaman di bank gitu. Lalu tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman ini akan diterima gitu. Misalnya, ada usaha yang tidak bisa menyiapkan seluruh persyaratan atau berdasarkan hasil analisa profil risikonya dinilai terlalu beresiko sehingga tidak lulus proses verifikasi atau proses analisa. Dan selanjutnya adalah apabila peminjam membutuhkan pinjaman dana misalnya 150 juta gitu, dan hanya pada saat dipasarkan melalui online platform hanya terkumpul 75 juta. Berarti pengajuan tersebut gagal dan dana yang sudah terkumpul pun akan dikembalikan. Jadi apabila kita mempunyai target pinjaman 150 juta, kita dari online P2P sendiri itu harus
berhasil mengumpulkan uang senilai 150 juta dari investor, supaya pinjaman ini bisa dicairkan. Apabila tidak memenuhi target dari dana yang digalang itu, maka pinjaman tersebut gagal untuk dicairkan gitu, dan pengusaha harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah mendapatkan modal usaha dari P2P lending. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Adalah mencermati P2P lending. Jadi ada banyak perusahaan P2P atau fintech yang ada di Indonesia saat ini. Tapi apa yang harus dipastikan adalah legalitasnya. Pastikan bahwa mereka sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan dari segi keamanan pun harus dipastikan bahwa data customer aman. Misalnya memiliki sertifikat ISO, karena kita tidak ingin ya data kita diperjualbelikan gitu. Selanjutnya yang harus dipastikan adalah bagaimana P2P lending ini menilai kelayakan kredit suatu usaha atau kredit scoring melalui proses analisanya. Lalu mencari informasi mengenai bagaimana dan berapa lama proses pengajuan pinjaman itu juga penting, terutama apabila membutuhkan dana segar dalam waktu singkat. Dan memilih fintech P2P yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tentunya masing-masing perusahaan ini mempunyai produk yang berbeda-berbeda. Ada perusahaan fintech tertentu yang menyediakan produk syariah, ada perusahaan fintech tertentu yang tidak yang hanya menyediakan model konvensional gitu atau non syariah. Nah, jadi tentu ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Tentunya masing-masing fintech sendiri pun memiliki kriteria tersendiri dalam mengajukan, jadi harus dicek juga kira-kira perusahaan mana yang memiliki program yang sesuai dan dokumennya bisa disediakan. Apa aja sih dokumen yang perlu disiapkan? Ini saya ambil contoh, biasanya itu adalah foto KTP, foto NPWP, tanda daftar perusahaan yang sudah memiliki tanda daftar perusahaan, lalu foto halaman depan buku tabungan, foto kantor dan lokasi usaha, serta dokumen lain yang sesuai kebijakan masing-masing dari perusahaan P2P. Langkah yang ketiga apa? Melakukan pendaftaran melalui situs web. Jadi setelah tahu nih mau meminjam di P2P yang mana, lalu bisa register dulu di sana menggunakan email, nama, nomor telepon, alamat. Nah, dokumen yang dari di nomor 2 ini bisa di-scan, lalu di-upload ke formulir pengajuan pinjaman mereka, dan diisi data-data yang diperlukan. Data-data apa yang mereka perlukan, biasanya nama pemilik usaha, nama perusahaan, tipe perusahaannya apa, tahun berdirinya tahun berapa, jumlah karyawan, alamat, dan nomor telepon. Cukup standar sebenarnya. Nah, yang keempat, setelah kita mengisi formulir itu, formulir registrasi, selanjutnya adalah mengajukan pendanaannya tersendiri. Mengajukan pendanaannya itu wajib tahu berapa sih jumlah modal usaha yang dibutuhkan, lalu tujuan pinjamannya apa, lalu berapa lama jangka waktu ingin meminjamnya. Data-data seperti omset dan laba usaha, serta data kepemilikan pinjaman di tempat lain pun perlu dicantumkan. Berdasarkan data-data yang diberikan ini, mereka akan menganalisa dan menentukan tingkat resiko. Dari tingkat resiko itu akan ditentukan suku bunganya. Proses analisanya sendiri itu berlangsung biasanya sekitar 5 hari kerja, dan setelah proses analisa selesai langsung di-listing di online platform mereka atau di website mereka, dan biasanya proses pemasaran itu ada yang dalam 1 minggu, 2 minggu, atau beberapa minggu, 3 atau mungkin 3 minggu gitu ya, tapi yang saya tahu kebanyakan 2 minggu. Apabila dana terkumpul sebelum jangka waktu pemasaran selesai, maka dana akan langsung dicairkan, tapi apabila setelah masa pemasaran selesai dan dana belum terkumpul 100%, maka peminjaman dibatalkan, dan peminjam harus mencari alternatif pinjaman lainnya. Ini ada beberapa contoh perusahaan fintech atau P2P lending yang cukup besar dan sudah mendapatkan izin dari OJK. Di antaranya adalah Modalku, Modal Rakyat, Investri, dan Coinworks. Nah, ini ada website-websitenya.
Jadi teman-teman bisa melihat websitenya, melihat-lihat produk mana yang kira-kira cocok dengan teman-teman. Lalu setelah menemukan produk yang cocok, mungkin bisa registrasi dulu dan mengajukan pinjaman selanjutnya. Ini print screen yang saya ambil dari website Modalku. Di sini ada, kalau dari Modalku sendiri ada 3 jenis pinjaman, yaitu pinjaman UKM. Ini pinjaman untuk yang mencari dana 50 juta sampai 2 miliar, tenornya itu 3 bulan sampai 24 bulan, proses singkat kurang lebih 4 hari kerja. Lalu ada juga invoice financing yang seperti saya jelaskan tadi, ketika saya mempunyai tagihan ke perusahaan A, saya dapat menggunakan tagihan saya tersebut sebagai dokumen untuk mendapatkan pinjaman gitu ya, atau sebagai jaminan bahwa saya akan mengembalikan uangnya setelah saya menerima pembayaran dari customer saya. Namun untuk jenis yang ini kalau di Modalku hanya 80% dari nilai invoice. Misalnya nilai invoice saya 100 juta, berarti saya hanya bisa mendapatkan pinjaman 80 juta. Lalu tenornya sendiri ini yang lebih singkat, itu yaitu 15 hanya sampai 90 hari. Biasanya kan kalau kita mengirimkan tagihan ke customer, biasanya paling cuma 1 bulan, 2 bulan ya. Nah, di sini mereka mungkinkan sampai 90 hari. Nah, terakhir ini pinjaman pengusaha online itu yang tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa ini khusus bagi seller yang terdaftar di e-commerce yang menjadi partner mereka. Pinjaman ini startingnya dari 3 juta sampai 100 juta, tenornya itu maksimum 12 bulan, dan persetujuannya ini bahkan lebih cepat, hanya bisa dalam waktu 3 hari kerja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Pertanyaan yang akan diajukan mohon dituliskan di kolom chat, lalu nanti akan dibantu bacakan oleh Mas Syukron. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa melalui kolom chat ya. Ya. Sementara menunggu nih Mbak Ilona, ini kan menarik sekali nih, ada pinjaman melalui peer-to-peer lending, ada juga kita bisa menunjukkan ke bank. Untuk perbedaannya, kalau menurut Mbak Ilona itu yang paling aman dan bisa untuk UMKM itu pinjaman melalui bank atau melalui peer-to-peer lending? Oke, kalau yang paling aman, kalau saya bicara aman adalah dari 2 sisi nih. Satu sisi apakah bunganya mampu untuk dibayarkan gitu kan. Kalau bunga di peer-to-peer lending seperti yang tadi saya sebutkan kan memang agak sedikit di atas dari bunga bank gitu kan ya. Jadi kalau saran saya, kalau memang tidak urgent dan oke untuk menunggu jangka waktu proses yang lebih lama, lalu persyaratan untuk mengajukan misalnya kredit usaha rakyat di bank itu terpenuhi, lebih baik di bank gitu. Tapi minusnya adalah kalau pinjaman di bank itu kan biasanya dibutuhkan agunan gitu, dan pada saat kita gagal membayar, agunan kita diambil gitu. Untuk P2P lending sendiri itu tanpa agunan, tapi ya memang resikonya adalah bayar bunga yang lebih mahal. Jadi kalau ditanya yang mana lebih safe, karena P2P ini tanpa agunan, menurut saya lebih safe P2P gitu loh, asal bisa dipastikan bahwa kemampuan membayarnya bisa dilaksanakan gitu, kewajiban pembayaran bunga. Jadi jawaban saya adalah P2P karena ini tanpa agunan. Iya. Kalau di bank mungkin agak lebih ribet gitu Mbak ya. Lebih ribet, prosesnya lebih panjang Iya. juga, biasanya butuh agunan juga Mas. Ada juga sih bank yang KTA kredit tanpa agunan, tapi itu bunganya udah luar biasa sekali sih menurut saya. Jadi kalau dibandingin KTA di bank, mending peer-to-peer. Seperti itu. Ya, ini kan UKM kita ini kan masih ya permodalannya ada yang gede, ada yang kecil juga. Itu apakah semua UMKM bisa mengajukan peer-to-peer lending, Mbak? Bisa, bisa. Jadi perorangan ataupun UMKM yang sudah berbadan usaha semuanya bisa mengajukan peer-to-peer lending. Kalau tadi kita lihat bahkan dari kebutuhan modal 3 juta pun bisa gitu loh mengajukan pinjaman di P2P lending ini. Selain P2P lending, minggu lalu saya sempat membahas masalah kredit usaha dari BRI, namanya BRI Brispot.
itu bisa dicoba download aplikasinya. Yang saya tahu ini Brispot juga modelnya adalah mirip dengan P2P karena semuanya dilakukan online, tapi mungkin ini lebih berbasis ke bank gitu. Dan kalau BRI itu kan prosesnya bisa lebih mudah gitu dibandingkan ke bank-bank lain. Seperti itu. Apakah Ini ada sudah pertanyaan. ada pertanyaan Ada yang satu masuk? Mbak dari Bapak Roy. Saya Ya. bacakan ya. Jika ada individu atau bukan perusahaan yang mau pinjam, apakah bisa pakai peer-to-peer? Nama websitenya apa yang peminjam untuk individu? Oke. Pak Roy, bisa Pak untuk individu pun bisa, tidak harus bentuknya PT atau CV. Untuk websitenya, ini saya share lagi ya. Ini untuk websitenya adalah Modalku, Modal Rakyat, Investri, Coinworks. Ini keempatnya bisa untuk individu, Pak. Berarti dari keempat itu sama semua ya Mbak ya? Atau ada Mirip, perbedaan-perbedaan? mirip sih Pak. Cuma tidak semuanya itu melampirkan atau melis produk-produknya secara detail gitu. Cuma pada intinya mereka semua memberikan pinjaman baik ke individu atau ke perusahaan UMKM yang memang membutuhkan dana atau cash flow gitu ya. Jadi prinsipnya mirip, tapi ketentuannya itu berbeda-beda gitu. Ada yang misalnya tenornya kalau untuk UMKM atau seller e-commerce itu hanya sekian bulan, tapi di perusahaan peer-to-peer lending bisa tenornya lebih panjang seperti itu. Tingkat bunganya pun bervariasi, jadi mungkin bisa dicoba beberapa untuk dilihat yang mana yang bisa memberikan bunga yang lebih ringan gitu. Ya, mungkin Pak Roy bisa dibuka satu-satu, dilihat, dipelajarin gitu Mbak ya, dipelajarin satu-satu, yang mana apa yang top plafon yang mana yang paling menguntungkan gitu Mbak ya. Ya, jenis usaha apa yang paling cocok untuk masing-masing usaha teman-teman, lalu dokumen persyaratannya dari perusahaan mana yang kira-kira lebih bisa dipenuhi, karena kadang ada beberapa yang membutuhkan laporan keuangan, sementara kita tahu kalau misalnya individu sendiri kan jarang ya yang bikin laporan keuangan. Nah, kalau seperti itu kan berarti kan tidak bisa gitu. Namun kalau ada juga yang tidak membutuhkan laporan keuangan gitu. Jadi itu kembali lagi sih. Kalau saran saya mungkin dicoba untuk beberapa registrasi, ngajukan pinjaman yang kita ajukan nggak ada salahnya ya. Nanti dari proses credit scoring itu bisa dilihat mana yang kira-kira menawarkan bunga yang lebih baik gitu. Atau bunga yang lebih ringan. Kalau untuk jangka waktu pinjaman sendiri gimana tuh Mbak? Apakah bisa lama atau cuma beberapa bulan itu? Bisa sampai 24 bulan atau 2 tahun, Mas. Bisa sampai lama juga ya Mbak ya? Sampai Iya, bisa sampai 2 24 tahun. bulan Tapi ya? 24 bulan atau 2 tahun. Tapi kan kalau misalnya di bank itu bisa jangka panjang, bisa di atas 10 tahun gitu ya, atau bisa jalan terus selama perusahaannya masih berjalan gitu. Nah, tapi kalau di P2P ini harus sudah ditetapkan dari awal tenornya itu berapa lama gitu. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa silakan ke kolom chat ya. Untuk hari Selasa sendiri, saya akan ada acara bersama Asosiasi Fintech Indonesia, di mana di sana kita akan membahas bagaimana fintech itu mau membantu dan bagaimana fintech bisa membantu ke pengusaha-pengusaha UMKM yang saat ini terdampak bisnisnya seperti itu. Nanti mungkin flyernya saya bisa share ke
ke grup gitu. Jadi teman-teman kalau yang memang berminat untuk tahu lebih jauh, di sana akan ada narasumber dari perusahaan fintech-nya sendiri, dari ShopeePay juga akan ikut serta. Di sana bisa tanya-tanya langsung juga ke ke perusahaan fintech-nya terkait pinjamannya ya gitu. Ini webinar juga modelnya melalui Zoom, jadi dan terbatas hanya di 100 peserta. Saya tidak tahu apakah masih bisa mendaftar sekarang, tapi nanti saya akan coba untuk share posternya gitu bagi teman-teman yang memang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait peer-to-peer lending. Nanti kita juga akan share link Bitly-nya ya Mbak ya. Nanti teman-teman bisa registrasi di sana. Untuk kuota cuma 100 orang ya Mbak? Betul, untuk kuotanya dari penyelenggara hanya 100 orang. Jadi kalau memang berminat boleh segera daftar. Mungkin habis sesi ini kita akan langsung share ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Ash Jaya. Pertanyaannya, peer-to-peer lending ini program hanya untuk UMKM yang berdampak pandemi atau bisa berlaku untuk semua UMKM yang ada? Jadi untuk P2P lending ini sudah ada jauh sebelum ada pandemi COVID ini. Jadi memang ini tersedia bagi seluruh UMKM sih, baik yang terdampak maupun tidak terdampak. Karena memang eksistensinya sendiri sudah lama ada, jauh sebelum adanya pandemi ini gitu. Tapi kan dengan adanya pandemi ini tentunya yang membutuhkan P2P lending yang sifatnya cepat, instan, tanpa agunan itu kan lebih banyak gitu loh. Makanya kita mencoba mensosialisasikan bahwa produk-produk seperti ini ada loh di pasaran seperti itu, supaya teman-teman bisa mengajukan gitu. Tapi ya tersedia bagi UMKM maupun individu yang walaupun tidak terdampak pun tersedia. Jadi bisa diajukan pinjamannya. Iya. Untuk UMKM yang modalnya juga masih kecil juga masih bisa ya Mbak untuk melakukan pinjaman peer-to-peer lending ini. Iya, kalau yang tadi saya sempat bahas itu dari yang kebutuhan modal dari 3 juta pun bisa gitu untuk mengajukan pinjaman ke mereka. Saya ada pertanyaannya Mbak. Kalau seandainya si UMKM itu kita melakukan gagal bayar, itu kedepannya gimana tuh Mbak? Apakah kita akan kena blacklist atau gimana? Oke. Jadi kalau gagal bayar itu karena kan ini nggak ada agunan ya. Kalau kita di bank itu biasa agunannya akan diambil oleh bank. Kalau pada saat ini gagal bayar karena tidak ada agunan ya tidak ada yang diambil gitu loh. Cuma karena ini terdaftar dengan maksudnya mereka terafiliasi dengan OJK, mungkin listnya itu akan masuk ke dalam list yang peminjam yang gagal bayar gitu, sehingga untuk mengajukan pinjaman-pinjaman lain ke depannya itu mungkin akan lebih sulit gitu. Sementara ya kalaupun gagal bayar dan tidak ada agunan itu sepenuhnya resiko dari investor, atau apabila investor memilih mengambil asuransi ya resiko dari perusahaan asuransinya. Jadi dari investor sendiri itu bisa mengasuransikan investasinya. Misalnya nih saya sebagai investor, saya menginvestasikan 100 juta uang saya kepada Tuan A gitu. Tuan A ini ternyata akhirnya gagal bayar, dia nggak mampu mengembalikan pinjamannya. Nah, karena saya mengasuransikan investasi saya ini kepada Tuan A, maka dari perusahaan asuransi akan mengembalikan sejumlah uang kepada saya. Nah, nominalnya berapa itu tergantung dari seberapa banyak yang ingin saya asuransikan. Saya bisa saja mengasuransikan misalnya 50%, 80%. Nah, tentunya untuk mengasuransikan itu sendiri saya pun harus ada biaya tambahan gitu lah, yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi. Jadi pada saat Tuan A ini misalnya gagal bayar, perusahaan asuransi akan membayarkan saya kembali investasinya, walaupun mungkin tidak full gitu ya, tapi setidaknya balik sebagian. Gitu.
Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Untuk teman-teman yang nanti, teman-teman Kak, ada yang belum dapat materi soft copy-nya di grup WA? Kalau ada yang belum, nanti kita bisa share di WA lagi. Tadi siang sudah sempat dibagikan materinya di grup WA, tapi mungkin kalau ada yang baru join WA-nya ke WA grup belakangan, mungkin belum dapat gitu ya. Nanti kita bisa share lagi materinya supaya teman-teman bisa baca-baca lagi dan bisa melihat referensi-referensi website perusahaan P2P apa aja gitu yang tersedia. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi kali ya, Pak Syukran ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin kita akan tutup untuk sesi hari ini. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Saya akan coba menjawabkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait P2P. Oke, ada Pak Roy lagi yang mau bertanya. Silakan Pak. Oke, Pak Roy selaku investor. Dan ada yang macet di P2P aktif aku. Oke. Belum dibayar ya Pak ya? Oke. Apakah dulu diasuransikan Pak investasinya? Apakah bisa dilakukan upaya hukum? Oke. Kalau upaya hukum saya rasa nggak bisa nih Pak ya. Tapi Bapak mungkin bisa cek ke Aktifaku. Di sana biasanya mereka jelas terkait SOP pada saat ada yang gagal bayar seperti apa gitu. Cuma yang namanya investor dan berinvestasi tentu kan itu ada resikonya gitu ya. Resikonya itu sendiri pada saat ada terjadi gagal bayar, saya rasa itu menjadi resiko yang memang terkait dari investasi itu tersendiri gitu, Pak. Kalau saran saya saat ini banyak Pak investasi P2P yang sudah menawarkan sistem asuransi. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang memang mau berinvestasi di P2P itu mencari yang ada program dengan kerjasama dengan asuransinya. Jadi pada saat dari peminjam itu gagal bayar atau macet, paling tidak sebagian dari hasil investasi tersebut balik tidak hilang total seperti itu ya. Tentunya selaku investor kita harus paham gitu lah, dengan berinvestasi di P2P ini kan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibanding misalnya bunga deposito di bank gitu Pak. Karena kita mendapatkan bunga yang lebih tinggi tersebut, tentunya pasti akan ada risiko yang lebih tinggi juga gitu. Kalau di deposito kan cenderung jauh lebih aman ya mungkin untuk nilai-nilai tertentu juga dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Sebagai investor kita harus tahu juga nih bahwa untuk setiap bunga atau hasil imbalan yang lebih itu pasti ada resiko yang meningkat pula gitu. Kalau mau yang safe-safe aja tentunya mungkin bisa berinvestasi di deposito bank. Karena apa yang namanya resiko dan risk dan return itu selalu berbanding terbalik gitu. Jadi apabila suatu perusahaan menjanjikan return atau pendapatan bunga yang tinggi, nah itu wajib dianalisa lebih jauh tuh. Pasti resikonya tinggi pula dan resiko untuk gagal bayarnya pun akan semakin tinggi seiring dengan pendapatan bunga yang semakin tinggi. Seperti itu. Iya ya, cari yang sudah ada asuransinya. Betul Pak, cari yang sudah ada asuransinya. Ternyata perlu cari betul Pak. Jadi sekarang sudah dimodifikasi, mungkin sebelum-sebelumnya banyak yang gagal bayar gitu Pak ya. Jadi sekarang sudah dimodifikasi
produknya tersebut ada yang sudah mengandung komponen asuransi, itu menjadi biaya tersendiri sih bagi investor, Pak. Maksudnya menambah biaya investor, karena kan kita harus bayar premi asuransinya. Seperti itu. Oke. Mas Syukron? Nggak ada ya? Oh, nampaknya Mas Sukron keputus, Bu Ilona. Oh, oke. Iya. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup untuk sesi hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih teman-teman yang udah ikutan webinar hari ini atau online class hari ini. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Hari pertama ya hari ini ya. Oke, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Kelihatannya nggak ada ya, Mas? Oke, untuk next week topiknya apa nih, Bu Ilona? Next week saya akan bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia di hari Selasa tanggal 28 April. Sore kita akan mengadakan talk show terkait bagaimana perusahaan fintech atau P2P ini bisa memberikan bantuan kepada UMKM untuk membantu usaha-usaha yang terdampak dari pandemi COVID. Seperti itu. Jadi untuk minggu depan tidak ada kelas saya hari Jumat, tapi khusus minggu depan itu karena ada acara dengan Asosiasi Fintech akan diadakan di hari Selasa. Oke, jadi hari Selasa ya, Bu? Selasa sore. Iya. Oke, kayaknya nggak ada yang ingin bertanya lagi nih. Kita boleh. Sudahi aja ya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya sudah ikut online kelas ini. Ya. Semoga kita bisa bertemu di kelas-kelas berikutnya. Oke, buat teman-teman juga yang ketinggalan sesi sebelumnya, bisa dilihat di YouTube @smesco-Indonesia dan ikuti terus perkembangan update-nya di Instagram Smesco Indonesia. Buat teman-teman, terima kasih. Selamat berpuasa yang menjalankan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, bye. Thank you, Mas.